Selamat pagi buat kita semua. Pada saat ini kita akan belajar akan sekolah Sabat, yaitu pelajaran ke-11. Adapun judulnya adalah Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Kau telah berkati kami hingga pada saat ini dengan tidak maupun juga. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan di pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus Kau curahkan kepada kami, agar apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, itu dapat menuntun iman kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Dengan pertolongan kesatuan pula lah dapat kami bawakan akan firman ini untuk berdiskusi di kelas kami masing-masing. Pimpin kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, di akhirnya, walaupun dosa yang begitu banyak, di nama Yesus kemudian mengucap syukur. Amin. Baik, pelajaran ke-11 ya, berjudul Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Adapun ayat hafalan terdapat dalam Ulangan 4 ayat 29 yang berbunyi, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Salah satu hal yang sangat mengagumkan mengenai Alkitab, khususnya kitab Perjanjian Lama, adalah bagaimana Alkitab selalu merujuk atau menyinggung pada Alkitab itu sendiri. Artinya, para penulis yang datang kemudian dari Perjanjian Lama merujuk pada penulis-penulis yang terdahulu, di mana para penulis menggunakan tulisan-tulisan yang terdahulu untuk menjelaskan maksud daripada tulisan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bila mana kita membaca Alkitab dan mendapatkan bahwa ada pengulangan kalimat yang kita dapatkan dalam isi Alkitab tersebut, itu menandakan bahwa kalimat tersebut mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita belajar sekolah Sabat kita dapati bahwasanya penulisan Perjanjian Lama yang datang kemudian, contohnya para nabi, merujuk pada kitab Ulangan, di mana kitab Ulangan ini memainkan satu peran penting dalam kehidupan perjanjian dari bangsa-bangsa Israel mula-mula. Sepanjang satu minggu ini pelajaran sekolah Sabat kita memusatkan kita pada bagaimana kitab Ulangan digunakan oleh penulis-penulis kemudian, karena kitab Ulangan adalah kitab yang mengingatkan bangsa Israel pada hukum. Kitab Ulangan juga tetap menjadi kutipan favorit untuk memulai reformasi atau untuk menegur bangsa Israel yang telah tersesat dari petunjuk hukum Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang mengulang kembali kutipan-kutipan dalam kitab Ulangan. Yang pertama adalah tentang reformasi Raja Yosia, doa Nehemia, dan juga doa Daniel, dan agama Nabi Mika. Ya, kita belajar dari tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama adalah reformasi Raja Yosia. Raja Yosia adalah anak daripada Raja Amon. Raja Yosia menjadi raja pada usia 8 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Hal ini karena Raja Yosia seorang raja yang begitu dekat dengan cita-cita Torah. Raja Yosia menghancurkan berhala-berhala yang dibangun oleh pendahulunya. Raja Yosia pada tahun ke-12 pemerintahannya terjadi suatu perubahan yang besar di kerajaannya, di mana Raja Yosia melakukan reformasi dalam pemerintahannya, yaitu Raja Yosia memerintahkan perbaikan kembali akan bait suci dan disucikannya kembali akan bait suci. Dan pada tahun ke-18 pemerintahan Raja Yosia, reformasi dilanjutkan, yaitu reformasi kerohanian bangsa Israel secara menyeluruh. Dan pada masa itu ditemukanlah naskah asli kitab Torah oleh Imam Besar Hilkia. Para ahli Alkitab berkesimpulan bahwa kitab Torah yang ditemukan itu ialah kitab Ulangan. Ketika Raja Yosia mendengar kata-kata dari kitab Torah tersebut, dia merasa sangat gelisah
karena Raja Yosia mengerti dari isi kitab ini, yaitu mengenai murka Allah dan kutuk. Lalu raja mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalan dan memberikan perintah kepada para imam dan pejabat istana lainnya untuk berbicara dengan Nabi Hulda. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosia dengan mencari Nabi Hulda merupakan satu contoh seorang raja yang mencari dari seorang nabi jalan keluar dari masalah. Kadang-kadang bila mana seorang yang sudah tinggi pangkatnya, apalagi seorang raja, dia sudah tidak mau lagi menggunakan akan nasihat orang lain, mendengar nasihat orang lain. Tapi Raja Yosia paling pertama yang dilakukan adalah mencari Nabi Hulda untuk mendengar akan penjelasannya. Dari sejumlah petunjuk menunjukkan bahwa kitab Taurat yang ditemukan adalah kitab Ulangan, di mana bagian-bagian yang membuat Raja Yosia gelisah adalah Ulangan pasal 28 dan pasal 29 yang berisikan mengenai jalan kehidupan dan jalan kematian. Setelah mengerti akan isi kitab tersebut, Raja Yosia memahami betapa seriusnya situasi saat itu dan segala yang dilakukan, yaitu reformasi yang melebihi nilai-nilai penyembuhan dan penyembahan menjadi kebangkitan rohani yang mendalam di seluruh negeri. Raja Yosia dapat meningkatkan persatuan spiritual rakyat, suatu pencapaian yang tidak pernah dicapai oleh raja-raja manapun. Kita belajar dari hukum yang kedua, ya, doa Nehemia. Ya, dari Nehemia kita belajar bagaimana hampir sama dengan Raja Yosia, di mana Nabi Nehemia juga melakukan reformasi sama seperti Raja Yosia. Reformasi Nehemia ini dipicu oleh pembacaan kitab Taurat, yaitu membaca kitab Taurat dalam Nehemia 9 ayat 3. Dan di dalam kesedihannya, doa Nabi Nehemia dilakukan karena kesedihan Nehemia melihat bagaimana buah dari ketidaktaatan bangsa Israel kepada Allah pada masa itu. Kitab Ulangan dengan jelas menyatakan bahwa hukum dan perjanjian adalah pusat bukan hanya bagi hubungan bangsa Israel dengan Allah, tapi juga bagi maksud satu bangsa atau umat pilihan. Dalam Ulangan 10 ayat 14 disebutkan, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan segala isinya. Bahwa dalam doa Nehemia itu disebutkan kembali tentang kuasa dan kebesaran Tuhan yang terdapat dalam Nehemia 6 ayat 9 yang menyatakan, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya, langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Musa dalam menulis kitab Ulangan sedang menunjukkan pada kita keagungan, kuasa, dan kebesaran Allah. Hal ini merupakan ekspresi dari ungkapan tentang pemerintahan yang sempurna atas semua ciptaan Allah. Nabi Nehemia secara khusus dalam kitab Nehemia 9 menjelaskan bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta dan sebagai pusat penyembahan. Demikian pula halnya dengan Nabi Yeremia, di mana Nabi Yeremia ini mendapatkan kutipan yang ada dalam kitab Ulangan. Diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang menganut faham agnostik. Faham agnostik ini memahami bahwa Tuhan itu tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Ada hal yang lebih besar dari Tuhan, yaitu alam semesta. Orang umum ini mencari satu kebenaran yang dapat menuntun hidupnya,
Sampai bertahun-tahun dia mencari, dan akhirnya dia mendapatkan satu nas dalam satu Alkitab yang terdapat dalam Yeremia pasal 29 ayat 13 yang berbunyi demikian. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dan saat ini orang muda tersebut telah menerima pekabaran gereja masih Advent hari ke-7. Dan orang muda tersebut mendapatkan satu kebenaran tentang Allah. Dan oleh karenanya dia mau mencari Allah dan menyerahkan hidupnya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kitab Yeremia ayat 13 tersebut merujuk pada sisi lain daripada kitab Ulangan, yaitu Ulangan pasal 4 ayat 25 berbunyi, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menyanyikan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nabi Musa menekankan bagaimana keberadaan bangsa Israel di tanah Kanaan itu adalah bersyarat, di mana bila mana tidak menurut, maka mereka tidak akan tetap tinggal di tempat di mana Allah tetapkan bagi mereka. Nabi Yeremia pun dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 6 mengatakan, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Apa yang Nabi Yeremia tuliskan dalam Yeremia 7 ayat 6 merupakan rujukan daripada kitab Ulangan 24 ayat 17 yang berbunyi, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Senada dengan hal tersebut, kita pun dapat menemukan tulisan-tulisan Nabi Musa di kitab Ulangan yang terdapat dalam Mika, yaitu Mika 6 ayat 8 berbunyi, hai manusia, telah diberatukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut dari Tuhan padamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Hal ini merujuk pada kitab Ulangan pasal 10 ayat 12-13 yang berbunyi, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Khotbah dari Mika yang disampaikan tersebut di atas sama seperti yang dilakukan oleh Musa, di mana Musa dan Mika berpendapat sama, yaitu bagaimana mengenai penyembahan kepada Allah, yaitu untuk berlaku adil dan untuk mencintai kebaikan untuk setiap orang yang membutuhkan. Hal yang sama pula kita dapati dalam tulisan Daniel, di mana Daniel pun sangat berusaha hati, di mana dia melihat akibat-akibat dari ketidaksetiaan dari bangsa Israel kepada Allah. Pelajaran dari Daniel adalah bagaimana Daniel tidak menyatakan kenapa itu terjadi. Tetapi Daniel telah membaca kitab Taurat, khususnya kitab Ulangan, sehingga dia mengetahui bahwasanya apa yang dialami oleh bangsa Israel adalah buah dari ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Saudara-saudaraku, demikianlah rangkuman sekolah sahabat kita pada saat ini, di mana kita dituntut sebagai umat Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan, menurut akan hukum Tuhan, serta menyerahkan hidup kita dalam kasih tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah berkati kami pada saat ini. Kami sudah membahas akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya apa kami pelajari, kami mengerti ya Tuhan, dapat kami praktekkan untuk selalu menuruti akan hukum Tuhan, selalu setia kepada Tuhan, dan selalu mengasihi sesama manusia, terlebih mengasihi Engkau. Sanggupkan kami untuk menjadi anak Tuhan, bagi kami jalan Tuhan dan pun kami berada. Terima kasih Tuhan, Kau telah mendengar mengucap doa ini. Kami berdoa dan mengucap syukur
manapun dosa, dalam nama berkuasa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.